syahri qani qad bada nurul a'la bayat baza badra bizakari ma yujla ya imam musli sanani anta babullahi mutamani babi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah husniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian yang lalu. Faslun fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Idza faragha minas sholati, apabila selesai sholat, tsumma ra'a ala badanihi, kemudian tahu di badannya, au thawbihi, atau di pakaiannya, au maudhi'i sholatihi, atau di tempat sholatnya, najasatan, melihat najis, ghairu ma'fuin anha, yang najis itu tidak dimaafkan. Kalau sudah selesai sholat, kemudian dia melihat di badannya ada najis, di tempat sholatnya ada najis, kemudian di pakaiannya ada najis, di badan ada najis, di pakaian ada najis, atau di tempat sholat ada najis, atau di salah satu di antaranya ada najis, dan najisnya itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Apa yang terjadi? Nudhirat, ini pun sudah didiskusikan oleh musannif. Ini sudah diskusikan. Imam Syirazi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya untuk mendiskusikan bab ini. Bagaimana kalau seandainya orang sholat, di tempat sholatnya ada najis, atau kalau tidak di bajunya ada najis, atau kalau tidak di badannya ada najis, tapi taunya itu setelah selesai sholat. Lalu ini sudah didiskusikan, maka dikatakan sini nudhirat, sudah didiskusikan oleh musannif. Fa in kana jawwaza ayyakuna hadatsa ba'dal faraghi minas sholati lam yalzamhul i'adah. Fa in kana, apabila ada orang jawwaza, mengatakan boleh, ayyakuna hadasan, ayyakuna hadasa, apabila ada orang yang berpendapat boleh berbicara ba'dal faraghi, setelah selesai minas sholati, dari sholat, lam yalzamhul i'adah, maka tidak perlu mengulang sholat. Jadi hasil diskusi ini dikatakan, apabila orang berpendapat selesai sholat itu boleh ngomong, ini nih, selesai sholat ini merupakan kias, dikiaskan dengan tadi, orang selesai sholat baru melihat najis di badannya. Kalau ada orang yang berpendapat selesai sholat itu boleh ngomong, lam yalzamhul i'adah, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Ini sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, ngomong, apa kabar? Sehat-sehat kan? Ngomong begitu. Kalau orang yakin selesai sholat boleh ngomong, artinya ngomong selesai sholat itu tidak membatalkan sholat, maka orang yang melihat najis setelah selesai sholat, maka sholatnya juga sah, tidak perlu mengulang. Ini hasil dari diskusi Imam Syirazi. Li'anna asla, karena aslinya, annaha lam takun fi halis sholati, karena aslinya najis itu tidak berada di dalam sholat. Itu aslinya tidak berada di dalam sholat. Kenapa? Saat sholat nggak tahu. Berbeda kalau saat sholat sudah tahu. Saat sholat dia tidak tahu-taunya setelah selesai sholat. Maka dianggap najisnya itu adanya setelah selesai sholat. Seperti orang yang ngomong ketika berbicara setelah selesai sholat. Waktu sholat dia berbicara juga, tapi kepada Allah. Tapi setelah selesai sholat, dia berbicara juga dengan manusia. Beda, sama-sama bicara. Satu bicara kepada Allah, satu bicara dengan manusia. Maka kalau orang sholat
Saat sholat dia berbicara dengan manusia, batal sholatnya. Lagi sholat ngomong dengan orang, batal sholatnya. Tapi kalau lagi sholat ngomong dengan Allah, seperti berdoa. Misalnya, ya Allah lancarkanlah urusanku. Dalam hati ini berdoa, ngomongnya kepada Allah, maka sholatnya tidak batal. Kenapa kok demikian? Karena walaupun yang dibaca itu adalah tulisan Arab, misalnya subhanallah, bacanya itu subhanallah, tapi ngomongnya itu bukan ngomong kepada Allah tapi ngomongnya kepada manusia. Lalu gimana kalau mengingatkan orang yang sedang lupa, itu tasbihnya itu tasbih kepada Allah, diniatkan tasbih kepada Allah walaupun seandainya di situ terjadi imam lupa, tapi tetap kepada Allah. Karena itu diperintahkan kalau laki-laki mendengar imam sholatnya salah atau bacaannya salah, maka dianjurkan untuk membaca tasbih. Tetapi kalau tasbihnya itu tahmidnya atau memuji Allah itu untuk ngomong dengan manusia, itu sholatnya batal. Contoh yang dilakukan oleh Muawiyah. Ketika Muawiyah sholat di belakang imam, Muawiyah mendengar teman sebelahnya itu bersin, acing, bersin begitu. Kemudian yang bersin tadi ngomong, alhamdulillah. Sebelahnya tadi Muawiyah ngomong, yarhamukallah. Sebelahnya tadi ngomong yahdibukumullah. Lalu Rasulullah tegur, sholat tidak boleh ngomong dengan sesama. Sholat itu hanya ada bacaan Al-Quran, bacaan tasbih, tapi ditujukan kepada Allah, bukan khusus kepada manusia, ditujukan kepada Allah. Kenapa kok tasbih itu ketika imam sholat boleh baca tasbih? Boleh, karena apa? Ini ada kaitannya dengan Allah. Dalam sholat itu ada kaitan sholat dengan Allah. Sementara sholat itu berhubungan dengan Allah. Yang bersin tadi itu nggak ada kaitannya dengan sholat itu. Itu kaitannya antara individu, orang yang bersin dengan orang yang mendengar bersin itu tadi. Maka sholat tidak sah kalau di dalamnya ada komunikasi dengan manusia. Kalau di dalamnya itu komunikasi dengan Allah, maka itu boleh. Makanya sholat itu dikatakan as-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Jadi di situ kalau kita sholat kemudian selesai sholat berbicara, terus yakin sholatnya tidak batal, selesai sholat lo ngomong nih yakin tidak batal, maka orang yang melihat najis setelah selesai sholat maka tidak perlu juga ngulang sholatnya, artinya sholatnya tetap sah. Kenapa demikian? Karena aslinya itu tidak berada dalam sholat. Najisnya itu tidak berada pada saat dia sholat. Falam tajibul i'adah, maka tidak perlu atau tidak wajib untuk mengulang bisyaki karena ragu. Tadi kan ragu, ini najis ini dari tadi atau barusan ya? Atau setelah selesai sholat ini baru, ini kan ragu itu, maka tidak wajib ngulang kalau ragu seperti itu. Kama lau tawaddu'a fi bi'rin, itu seperti kalau ada orang, ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri, seperti ada orang yang wudhu di dalam sumur, maksudnya wudhu dengan air sumur. Ketika dia wudhu dengan air sumur itu wasolla, kemudian sholat, dan sholatnya sudah selesai. Ketika sholatnya selesai, summa wajada fil bi'ri, lalu dia kembali ke sumur itu tadi. Dia ngambil air di sumur itu. Begitu ngambil air sumur, kemudian sholat. Selesai sholat, dia kembali ke sumur itu. Begitu kembali ke sumur itu, wajada fil bi'ri fa'rotan. Ia mendapatkan di sumur itu banyak tikus, ada tikusnya di situ. Tikus kan najis, ada bangkai tikus di situ. Bangkai tikus kan najis. Ketika orang selesai sholatnya tadi ngambil wudhu dari satu sumur, selesai dia sholat pergi ke sumur lagi. Begitu tengok ke bawah situ, ada bangkai tikus. Maka orang yang seperti itu sholatnya tidak perlu mengulang. Fa in alima annaha kanatis sholat, kalau dia tahunya setelah selesai dia sholat, kalau dia tahunya setelah dia sholat, fa in kana qad alima annaha qabla sholat, ketika dia tahu tapi tahunya sebelum dia mulai sholat, lazimatul i'adah,
maka wajib mengulang. Kalau dia tahu itu ada bangkai tapi taunya setelah selesai sholat, tidak wajib mengulang. Tapi kalau dia tahu lalu taunya sebelum mulai sholat, dia ngambil air wudhu nih, mau sholat, balik lagi ke situ, oh ada bangkai, maka dia harus ngulang lagi wudhunya. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Li'annahu fartun fitarkiha. Kalau dia sebelum sholat tahu di situ ada bangkai, terus nekat dia langsung sholat, ada apa-apalah bangkai, cuman bangkai tikus saja, nggak apa-apa, langsung dia sholat. Orang seperti itu dikatakan fartun fitarkiha. Orang itu sembrono, orang itu menganggap sepele. Karena dia menganggap sepele itu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tahu sebelumnya itu di situ ada najis. Karena dia mengabaikan untuk meninggalkan sholatnya. Mestinya dia tidak sholat. Dia ambil wudhu dengan air yang lain, baru wudhu lagi. Karena wudhu yang dipakai itu ada bangkai tikusnya, maka harusnya ditinggalkan. Untuk itu maka kalau dia terus sholatnya tidak sah, wajib ngulang sholatnya. Dia sudah tahu nih kalau sebelum sholat ada bangkai di situ, sholat saja dia wajib sholatnya ngulang. Tapi kalau taunya bangkai itu sebelum sholat, maka dia tidak wajib ngulang. Artinya sesudah sholat dia baru tahu kalau itu ada bangkai, tidak wajib ngulang. Tapi kalau tahunya sebelum sholat, sholatnya selesai, wajib ngulang. Kenapa wajib ngulang? Karena dia mengabaikan, menganggap enteng itu najis, maka sholatnya tidak sah. Fa illam lam biha hatta faragha minas sholati fihi kaulani. Apabila tidak tahunya itu sampai selesai sholat, ada dua pendapat. Dia ngambil wudhu di situ. Begitu ngambil wudhu di situ, dia tidak tahu kalau di situ ada bangkai. Artinya airnya tercampur dengan bangkai. Tahu-taunya sampai selesai sholat. Begitu selesai sholat, dia baru tahu kalau di situ ada bangkai. Ada dua pendapat. Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, menurut kaul qadim, la ya'idu, tidak perlu mengulang, lima ruya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khola'a na'laihi fis sholati. Nabi pernah melepaskan sendalnya pada saat sholat. Jadi Nabi sholat itu pakai sendal. Kemudian di tengah-tengah sholat Nabi melepaskan sendalnya. Wa khola'an nasu na'lahum. Orang-orang pada ngelepas sendal. Jadi Nabi sholat, misalnya Nabi sholat Allahu Akbar, begitu sudah rukuk, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi, terus Nabi meletakkan sendalnya, melepaskan sendalnya. Begitu melihat Nabi melepaskan sendalnya, jamaah semuanya, sahabat-sahabat itu pada meletakkan sendalnya semuanya, kayak dikomandoi begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ditirukan semuanya oleh sahabat, tanpa tahu, pokoknya taklid buta, apa yang dilakukan Nabi diikuti, apa yang dilakukan Nabi diikuti. Padahal tidak seluruh yang dilakukan Nabi itu harus kita ikuti. Tidak seluruhnya. Seperti apa? Nabi istrinya lebih dari 4, hidup semua lebih dari 4. Kita mengikuti, nggak boleh seperti itu. Seperti itu termasuk yang tidak boleh diikuti oleh kita umatnya. Jadi bukan berarti yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya harus diikuti. Ada pengecualian-pengecualinya. Tidak boleh. Misalnya Nabi diundang oleh Allah Mi'raj ke langit. Kita nak ngikuti, yang nggak bisa itu. Nanti malah ngaku Nabi pula. Itu yang rusaknya tuh di situ. Jadi sahabat ketika melihat Nabi saat sholat melepaskan sendalnya, semuanya sendalnya pada dilepas. Nabi tahu karena sholat ada di situ. Nabi sholatnya bareng-bareng di situ. Maka Nabi tahu. Wa khola'anna sunnah lahum. Orang-orang pada melepaskan sendalnya. Faqala, lalu selesai sholat Rasulullah berkata kepada orang-orang tadi, pada sahabat-sahabat tadi, malakum khola'tum na'lakum. Kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Jadi Nabi heran.
kok semuanya pada melepaskan sendal. Malakum khalaqtum na'lakum. Kenapa kalian kok melepaskan sendal kalian? Faqalu, lalu para sahabat menjawab, Ra'ainaka khalaqta na'laika fa khalaqna na'lana. Ya Rasulullah, aku melihat saat sholat engkau melepaskan sendalmu, maka kami semua melepaskan sendal kami. Apa yang dilihat oleh sahabat diikuti. Apa yang dilihat oleh sahabat kepada Rasulullah diikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melepaskan sendal, sahabat juga melepaskan sendal. Maka, ya Rasulullah, aku melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami juga melepaskan sendal kami. Faqala, lalu Rasulullah menjelaskan. Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah melepaskan sendal itu, kemudian sahabat tidak melepaskan sendal, tidak apa-apa, tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi karena sami'na wa ta'na wa anggona, itu ya. Karena tidak tahu seperti itu, sami'na wa ta'na, taat betul kepada Rasulullah, maka apa yang dilakukan Rasulullah itu diikuti. Lalu Rasulullah menjelaskan, Atani Jibril alaihissalam. Aku tadi itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dikatakan, apa yang diberitakan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Fa'ahbaroni, lalu malaikat Jibril ngasih tahu aku, anna fihima, bahwa di dalam pada kedua selopku itu, kedua sandalku itu, malaikat Jibril memberitahukan kepadaku bahwa di kedua sandalku itu qadron, ada kotoran, au qala damu halamatin, atau dikatakan darah susu, artinya darah. Di sandal itu ada kotoran atau ada darah. Jadi ternyata Nabi melepaskan sendalnya saat sholat itu karena sendalnya kotor, karena sendalnya ada darah, karena sendalnya ada najis. Walau lam tasihus sholatu, andaikan seperti itu tidak sah sholatnya, andaikan seperti itu tidak sah sholatnya, artinya membuang najis pada saat sholat. Nabi sholat, sendalnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril kotor karena ada najis, kemudian langsung Nabi melepaskan sendalnya itu, diikuti oleh jamaah yang lain, sahabat yang lain juga melepaskan sendal walaupun sendalnya tidak kotor. Andaikan itu batal, sholatnya tidak sah, lasta nafal ihram, mesti akan diulang lagi dengan takbiratul ihram, diulang lagi dari awal. Andaikan seperti itu batal sholatnya, tentu akan diulang oleh Rasulullah. Wa qala fil jadid, dikatakan di dalam qaul jadid yalzamul i'adah, harus diulang sholatnya. Artinya apa? Walaupun tahu najis itu ada dan taunya setelah selesai sholat, di dalam qaul jadid dikatakan harus tetap diulang. Kenapa harus tetap diulang? Li'annaha toharatun wajibatun, karena sholat itu wajib suci. Sholat wajib suci. Falatas kutubil jahli, maka tidak gugur kewajiban bersuci sebelum sholat itu, atau tidak gugur bersuci pada saat sholat itu harus suci, itu tidak gugur bil jahli karena tidak tahu, kal wudu'i, seperti wudu. Artinya begini, walaupun tahunya itu setelah selesai sholat, maka tetap wajib diulang. Karena sholat itu punya kewajiban harus suci badan, suci pakaian, harus wudhunya sah, dan seterusnya semua harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, maka wajib mengulang sholatnya. Jadi ada dua pendapat, tinggal terserah kita milih. Itulah disebut dengan ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu rahmat buat kita, karena pendapat ulama itu jelas benar semuanya. Benar semuanya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tidak sependapat, tapi Allah maha tahu tentang kebenaran. Jadi di sisi Allah benar semua. Maka dikatakan oleh Rasulullah ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilaf ulama, perbedaan ulama itu adalah rahmat. Kita yang tidak tahu ini bisa mengikuti yang bisa kita ikuti. Jadi
Kalau seandainya selesai sholat, pada saat selesai sholat baru tahu ketemu di badan kita, ada di tempat kita, ada di baju kita, ada najis, maka pendapat pertama sholatnya tidak perlu diulang. Ini dalam qaul qadim. Pendapat kedua, sholatnya perlu diulang. Jadi tinggal milih yang pertama, milih yang mana? Kalau saya milih yang pertama, tidak usah diulang. Karena apa? Sah sholatnya. Karena nggak tahu kok tadinya, nggak tahu. Karena al yakinu la yuzalu bisaki, keyakinan itu tidak akan gugur karena keraguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok akan dilanjutkan tentang sholat di kuburan. Bagaimana kalau sholat di kuburan itu? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Rusli Sanani anta mabullahi mutamani babi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah husniyani bisyahri wa min qad badanu